Alkisah ada seorang raja yang bernama Prabu Brawijaya yang memimpin kerajaan Majapahit. Ia memiliki seorang putri yang bernama Dia Ayu Pusparani. Ia dikenal sangat cantik, jelita kulitnya sehalus sutra. Karena kecantikannya tersebut, banyak pangeran yang datang ingin meminangnya. Namun, tak ada satupun yang menjadi pilihan Dia Ayu. Hal tersebut membuat Prabu Brawijaya merasa sedih. Mendengar keinginan anaknya, Prabu Brawijaya merasa terharu. Ia lalu memikirkan cara agar anaknya bisa mengetahui kehebatan para pangeran yang melamarnya. Setelah berpikir keras, akhirnya Prabu menemukan jalan keluar. Siapapun yang bisa membentangkan busur Kiai Garuda Kayasa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima adalah pangeran hebat yang akan menjadi suaimu. Para pengawal kerajaan menyebarluaskan sayembara kepada seluruh penyuruh dan kepada semua pangeran-pangeran di kerajaan sekitar. Sayembara terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa mengikutinya. Pada hari yang telah ditentukan, para pangeran dan para pria yang ingin melamar Dia Ayu pun berkumpul di halaman kerajaan. Prabu Brawijaya duduk di singgasananya menyaksikan para pria yang melamar anaknya. Satu persatu pria mencoba membentangkan busur dan mengangkat gong tersebut, tapi tak ada satupun yang berhasil. Bahkan, di antara mereka ada yang patah tangan, patah tulang pinggang, hingga jatuh tersungkur. Betapa sedih hati Prabu Brawijaya, karena ternyata tak ada satupun pria atau pangeran yang dapat membentangkan busur dan mengangkat gong itu. Prabu Brawijaya sebenarnya tak ingin pria aneh itu mengikuti sayembara ini. Namun, ia tak ingin orang-orang menganggapnya tak adil. Setelah berpikir sejenak, Prabu akhirnya mengizinkan Lembu Suro mengikuti sayembara. Ia beranggapan bila Lembu Suro tak akan berhasil membentangkan busur dan mengangkat gong itu. Saat Prabu Brawijaya hendak menutup sayembara, tiba-tiba ada salah satu pemuda berkepala lembu yang menghampirinya. Ketika Lembu Suro menghampiri gong Kiai Sekar Delima, semua orang yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Dalam hati, ia tak ingin menjadi istri pemuda berkepala lembu itu. Tak ada yang bisa menduga, ternyata Lembu Suro berhasil mengangkat gong sakti itu hanya dengan satu tangan saja. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Namun, Prabu Brawijaya dan putrinya tampak cemas. Mereka masih berharap Lembu Suro gagal membentangkan busur Kiai Garuda Yaksa. Setelah berhasil mengangkat gong, Lembu Suro lalu mengambil busur sakti milik Kiai Garuda Yaksa. Ia memegang busur itu dan berhenti sejenak sembari mengumpulkan tenaga. Ketika Lembu Suro menghampiri gong Kiai Sekar Delima, semua orang yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Dalam hati, ia tak ingin menjadi istri pemuda berkepala lembu itu. Mendengar ucapan anaknya, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Akan tetapi, ia juga harus menepati janjinya untuk menjaga martabat sebagai seorang raja. Dengan demikian, Dia Ayu tetap harus menikah dengan Lembu Suro. Karena tak ingin menikah dengan Lembu Suro, Dia Ayu mengajukan permohonan yang tak mungkin bisa dikabulkan. Mengetahui hal tersebut, Dia Ayu merasa panik. Ia tak menyangka bila Lembu Suro berhasil membuat sumur yang teramat dalam. Prabu Brawijaya tak ingin membuat anaknya kecewa untuk kedua kalinya. Tanpa pikir panjang, ia meminta para pengawal istana untuk menimbun sumur dengan bebatuan, yang di dalamnya masih ada Lembu Suro. Para pengawal tak menghiraukan teriakan pria berkepala lembu itu. Mereka tetap menimbun sumur itu dengan bebatuan dan tanah. Dalam sekejap, Lembu Suro terkubur dalam gunung kelut. Sebelum akhirnya meninggal, ia teriak sangat keras sampai terdengar keluar. Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung menjadi daerah perairan dalam. Perkenalkan, saya Anita Puspitasari dari SD Negeri Bakalan. Saya wali kelas dari kelas 4. Untuk ekomik ini menurut saya sangat menarik, terutama untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang tidak tertarik dengan buku. Dengan ekomik ini anak-anak menjadi lebih antusias. Untuk evaluasinya, ada anak itu yang matanya agak terganggu dan di komik tadi tulisannya agak kecil, jadi anak merasa kesulitan untuk membaca. Itu saja dari saya.